Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami sangat bersyukur berterima kasih kepadamu Bapa untuk segala kasih dan kebaikan kemurahan Tuhan yang masih Tuhan berikan kepada kami pada pagi hari ini. Kami boleh tidur dengan tenang dan bangun dengan selamat tanpa kekurangan suatu apapun pada pagi hari ini. Sebelum kami memulai aktivitas kami, izinkan kami untuk bersekutu dengan Tuhan, berdoa, memuji muliakan nama Tuhan, dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui channel YouTube ini. Berbicara bagi kami Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan isi hati-Mu, karena kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Shalom ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi, bertemu kembali di channel Rionando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja toko 5 untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-23. Demikian kesaksian firman Tuhan. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Firman Tuhan adalah benih kehidupan. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, berbicara tentang benih kehidupan tentunya dari segi pertanian. Yang namanya benih, dia harus masuk dulu ke dalam tanah untuk dia bisa tumbuh dan berkembang. Ada yang hanya di atas atau di permukaan tanah saja bisa berkembang. Demikian pula benih yang dalam perikanan juga sama dengan benih yang dikembangkan akan menghasilkan kehidupan yang baru, kehidupan yang baik, yang terus berkembang dan bertumbuh. Firman Tuhan adalah benih. Kekuatan yang terkandung di dalam benih firman Tuhan itu jauh lebih dahsyat daripada benih alamiah yang saya katakan tadi. Segala sesuatu yang Tuhan perbuat bagi kita diawali dari benih firman Tuhan yang ditanam di dalam hati kita. Pemazmur menulis, disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur. Mazmur 107 ayat 20. Dan ia berfirman, maka dibangkitkannya angin badai yang meninggikan gelombang-gelombangnya. Mazmur 107 ayat 25. Ada kuasa di balik benih firman Tuhan yang ditaburkan. Pertanyaannya, apakah tanah hati kita siap untuk menerima benih firman Tuhan tersebut? Banyak orang punya kerinduan yang besar untuk dipulihkan hidupnya, tapi mereka tidak memiliki respon hati yang benar terhadap firman Tuhan. Seringkali mereka hanya mendengar firman Tuhan sambil lalu saja, atau dengan sikap hati yang tidak benar, ibarat tanah yang keras dan penuh dengan semak duri, sehingga benih firman Tuhan pun ketika akan ditanam tak berdampak apa-apa. Penulis Amsal menasihatkan, hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh daripadamu. Simpanlah itu di lubuk hatimu, karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Bagaimana pentingnya mendapatkan firman Tuhan yang akan menjadi rema atau hidup yang harus kita lakukan adalah dengan memperhatikan, mengarahkan telinga dan mata yang tertuju kepada firman Tuhan. Sebagaimana dikatakan oleh firman Tuhan hari ini, bahwa kita adalah orang-orang percaya, orang-orang Kristen yang telah dilahirkan kembali, bukan dengan benih yang fana, tetapi dengan benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Firman Allah yang hidup dan yang kekal itulah yang hendaknya terus kita hidupi. Sebagaimana dikatakan Yesaya 50 ayat 4b, setiap pagi
ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Karena iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Roma 10 ayat 17. Karena itu, mari kita terus hidupi firman Tuhan. Saya mengutip beberapa kata-kata motivasi yang berasal dari yang pertama dari Air Hidup Blog. Benih firman Tuhan yang tertanam di tanah hati yang subur akan menghasilkan mukjizat, membawa pemulihan, kemenangan, dan kesembuhan. Lalu yang selanjutnya berasal dari blog Renungan Harian yang berkata, firman itu bagaikan benih yang ditanam di dalam diri kita, yang pada suatu ketika akan menghasilkan buah yang berlipat ganda banyaknya, bahkan lebih dari yang sanggup kita pikirkan. Mari kita terima benih firman Tuhan tumbuh di hati kita yang paling subur. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan, yang menjadi benih kehidupan bagi kami, untuk kami boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Mampukan kami untuk menjadi para pelaku kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.